Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua Umum PB ISPI, Insinyur Didi Purwanto Ipu, dan Ketua Pelaksana Kongres ke-13 ISPI, Bapak Aris Susanto SPT. Banyak hal yang sudah disampaikan pada sesi pertama dan kedua terkait kegiatan dan rencana Kongres ke-13 ISPI. Pak Aris Susanto, ini yang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Didi tadi bahwa Lampung lumbung ternak. Ini gimana komentar dan apa upaya kita? Silakan Pak Aris. Lampung sendiri kan sebelumnya secara geografis sangat strategis ya. Berada dekat dengan pasar besar. Jabodetabek itu adalah pasar besar. Ya. Jadi kita cukup dekat dengan Jabodetabek, sehingga menjadi hal yang sangat strategis untuk pengembangan komoditi peternakan di Lampung. Sisi lainnya, Lampung ini juga banyak industri pertanian, di mana limbah-limbah industri pertanian itu banyak kita manfaatkan untuk bahan pakan ternak-ternak kita. Ya, jadi secara potensi sumber daya alam cukup memadai, secara geografis atau pasar dekat dengan Jabodetabek, secara SDM juga banyak lulusan atau perguruan tinggi yang dilahirkan dari di Provinsi Lampung. Tadi di depan saya sampaikan bahwa ada 5 perguruan tinggi di Lampung saja, limanya ini ada jurusan peternakan. Ya, artinya secara industri sendiri banyak juga ya. Industri peternakan. Banyak. Ya, kebetulan industri di Lampung ini juga cukup banyak. Baik tadi ternak besar, ruminan, ya, sapi terutama, ini feedlot ini sepertinya Lampung paling banyak. Ya. Lampung secara jumlah feedlotter itu untuk sapi paling banyak dibanding provinsi lain. Importernya juga banyak. Nah, pengembangan tadi Pak Didi juga sampaikan bahwa pengembangan peternakan ini saat ini kita masih ini menjadi tantangan kita ISPI ke depannya. Di sisi lain ternak unggasnya juga, ya kita punya beberapa populasi ternak baik petelur maupun pedaging kita cukup bahkan kita berlebih, dan makanya kita punya pasar besar Jabodetabek tadi, menjadi supplier untuk pasar besar di Jabodetabek. Jadi secara bahwa memang Lampung layak dan potensi untuk menjadi lumbung ternak, satu memang kita ada beberapa komoditas peternakan itu cukup besar di Lampung. Dari sisi ruminan tadi yang sapi, sisi lainnya yang unggas baik petelur maupun pedagingnya juga cukup besar di Lampung ini. Begitu Pak. Gitu Pak. Tapi sebelum ke Pak Didi ini, itu kalau misalnya Lampung sendiri kan menurut Pak Aris, itu apa peran pemerintah daerah untuk mencapai lumbung ternak? Ini bagaimana menurut Pak Aris? Peran pemerintah cukup baik, ya, mendukung industri peternakan di Lampung. Ya, saya lihat memang kan di Lampung juga dinasnya sudah terpisah sendiri, dan ini moga-moga terus bisa dipertahankan ya Pak Didi ya, bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi bagian penting. Saya lihat dari pemerintah Provinsi Lampung, mereka bentuk dinas itu sendiri. Dulu pernah digabung Pak dengan dinas lain. Ya, karena memang gubernur yang sekarang saya lihat juga punya perhatian terkait dengan sektor pertanian, terutama di peternakan, sehingga ada potensi besar tadi yang saya ceritakan di awal, makanya ada dinasnya sekarang terpisah dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sampai itu hal yang secara politis bagus. Secara politis ini bagus. Kalau menurut Pak Didi ini soal Lampung sebagai lumbung ternak, bagaimana? Ya, saya kira memang provinsi yang punya potensi untuk bisa menjadi lumbung ternak ya Lampung. Makanya sebenarnya harusnya bangga ya, apalagi orang Lampung jadi ketua PB. Iya. Betul kan nggak ya, kata ketua PB Lampung itu kan. Kalau sampai orang Lampung jadi sana itu sebetulnya satu hal yang benar, karena memang Lampung itu adalah potensial sekali menjadi provinsi yang pendukung utama untuk kebutuhan nasional. Iya. Ya tadi disebutkan geografisnya, kita punya infrastruktur bagus, jalan tol sudah ada, pelabuhan sudah ada, tapi satu yang luar biasa, sumber daya alamnya melimpah. Kita di sini lahannya melimpah, lahan perkebunan melimpah luas, dan ini tidak bisa didapatkan bonus ini di provinsi lain, di daerah lain. Nah, kalau kita lihat pasar paling dekat ya Lampung, kan kedekatan pasar menentukan biaya, ini luar biasa, sehingga mempunyai satu potensi yang harus dikembangkan. Jadi saya salut yang harus pakai sarjana peternakan, harus kalau bisa nanti jadi ketua itu dari generasi muda saya juga dari Lampung kan gitu.
Gitu. Termasuk tepat juga temanya itu Iya. Betul, membumikan profesi betul. peternakan, Itu, insinyur iya. peternakan. Oke. Iya, Pak Didi, ini kan ISPI, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan secara organisasi, apalagi terkait juga kemarin juga baru-baru ini kan kita tahu banyak penyakit-penyakit Oke. yang muncul Iya. ya kan secara nasional. Ini Iya. peran ISPI terkait itu gimana, Pak Didi? Ya, kalau dengan pemerintah kita mesti berkomunikasi, yaitu karena kita ada merupakan kita Mitra. punya itu mitra pemerintah, tapi ada kita punya namanya SP Mengabdi. Nah, itu kita langsung kepada masyarakat. Contohnya kemarin di PMK Iya. maupun di mulut dan LSD, tubuh. Mulut kita, dan tubuh, iya. itu kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita untuk bisa langsung membantu petani itu di dalam proses pengendalian LSD maupun itu. Ada proyeknya. Betul. Jadi pengendalian petani, bagaimana penyadaran tentang penyakit, bagaimana penyadaran tentang budidaya, kita berikan itu. terkait Terkait ISPI dengan ya? itu ISPI yang melakukan. Istri Itu sebabnya termasuk yang di Tanjung Sari itu kan dulu adalah salah satu kecamatan yang diharapkan bisa menjadi produsen sapi potong. Nah, di situ kita ada di situ binaannya. Membina bagaimana bisnisnya ataupun budidayanya, bagaimana membina tentang pengendalian penyakitnya, bagaimana membina untuk sumber pakan, sampai kita di sana membangun hijauan kebun, hijauan pakan ternak. Iya. Mereka bisa memproduksi bibit sekarang, bukan hanya itunya. Kemarin kita kerjasama dengan Australia untuk bisa mensupport bagaimana pengendalian LSD, lampion skin disease. Kita bisa membantu vaksinasi karena pemerintah sendiri dalam tanda petik pada waktu itu masih kurang vaksinnya. Kita memberikan bantuan infrastruktur, kita memberikan bantuan tentang bagaimana mengelola biosecurity-nya. Iya. Ini ISPI yang melakukan, dan itu banyak dana yang diserahkan dari upaya ISPI. Oh, iya. Kita memberikan Iya. buku manual yang Iya. yang simple, yang itu gampang, itu tentang LSD. Iya. Ada buku manual tentang budidaya Budidaya sapi. sapi potong. Itu semua itu program kita berikan. Jadi itu Oh, tagline-nya ISPI Mengabdi. Jangan cuma hanya profesinya aja tapi nggak ada Pengabdiannya. Aksinya nggak ada. Iya, aksinya nggak ada. Kalau Lampung sendiri, Pak Aris, ini Iya. pengabdiannya ini bagaimana? Lampung kebetulan saya ini kan udah 2 tahun diamanahkan menjadi Ketua PWISP Lampung. Beberapa hal sudah kita lakukan, bahwa masalah di peternakan itu juga tidak bisa kita selesaikan sendiri-sendiri. Kita berkolaborasi ya dengan beberapa Pemerintah, tentu baik ya. pemerintah maupun dengan organisasi lain, Iya. lembaga lain dan sebagainya. Oke. Contoh di Lampung kita sudah kerjasama dengan 3 perguruan tinggi. Dan ini penting dalam hal menghasilkan sumber daya yang kompeten pada masanya nanti. Betul. Ya, kita melakukan kerjasama dengan Unila, dengan UTB, dengan Polinela, sehingga beberapa kegiatan ISPI di Lampung itu selalu melibatkan perguruan tinggi ini. Sisi lain, kita juga sudah kerjasama dengan PPN Lampung, ya, atau lembaga atau organisasi terkait dengan peternak ayam petelur yang ada di Lampung. Kita juga kerjasama gimana kita membangun peternakan terutama layar ke depan dengan lebih sinergi lagi dengan beberapa lembaga. Nah, saya pikir cukup banyak yang sudah kita lakukan, bahkan kita juga dengan OJK melakukan beberapa kali kegiatan ya terkait pengenalan bahwa memang kan gimana pun juga bahwa industri peternakan ini perlu link modal juga. Sehingga itu kemarin kita Khususnya dengan peternakan rakyat. peternakan rakyat maupun peternakan yang komersil. Kan padat modal juga. Oh iya. Ya, peternakan ini termasuk usaha yang padat modal, Pak. Sehingga kita perlu mengenalkan pada peternak juga kepada beberapa industri perbankan atau lembaga keuangan. Ya, kita kerjasama dengan OJK 2 kali kita melakukan kegiatan terkait dengan penyediaan modal ataupun lembaga mana yang bisa kita untuk sandingkan itu. Begitu, Pak. Jadi memang sudah banyak yang sudah kita lakukan, termasuk dalam hal yang paling urgent yang memang tidak bisa, dan ini peternakan menjadi penting adalah gimana kita membantu pengentasan stunting, Pak. Ya, produk peternakan ini kan cukup efektif untuk membantu pencegahan stunting, Pak. Terkait protein tadi. Protein hewani, Oh, betul. iya. Telur, susu, daging. Nah, itu kan merupakan media atau pangan yang memang diperlukan untuk pencegahan nggak hanya bicara stunting. peternakan. Tidak hanya bicara manusia peternakan, juga. Pak. Iya. Dan itu kita Iya. kemarin kerjasama dengan Provinsi Lampung, beberapa kabupaten kota terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan stunting. Dan ini akan terus berjalan, Pak. Kita akan ke sekolah-sekolah, mengkampanyekan kepada adik-adik kita supaya konsumsi telur dan sebagainya bisa kita Oke,
menarik. Penting untuk Pak Didi, ini sedang. di sesi ketiga terakhir ini yang menarik juga, ini soal penyakit ya, PMK dan sebagainya. Kalau Pak Didi kan kalau sekarang ini kan tampaknya gejolak penyakit PMK ini sudah agak berkurang. Iya. Tanggapan Pak Didi lah sebagai ketua ISPI, penanganan Ya, ini penyakit ada PMK. ya PMK ini memang penyakit ini kan itu setelah 30 tahun pada waktu itu kita sudah tidak dinyatakan kita bebas itu PMK. pernah kena PMK tahun 1890-an. Dibebaskan tahun 1900-an sekitar, ya hampir 100 tahun. betul. Nah, kemudian tahu-tahu muncul lagi. Nah, dan ini memang menjadi persoalan sampai ada satgas. Saya termasuk itu juga. Karena kebetulan saya ini juga ketua gabungan pelaku usaha peternakan sapi potong di Indonesia, ini saya ketuanya. Oh, Kita diminta untuk Iya. kita bekerjasama itu, dan ISPI dengan untuk bergerak bersama dengan pemerintah, dan pada waktu itu pemerintah juga apa yang dilakukan, satu-satunya jalan kan ini penyakitnya ini airborne, bisa dilewatkan udara, Betul. ini cepat banget. betul. Akhirnya harus apa yang dilakukan, vaksin. Nah, karena vaksin waktu itu belum ada, akhirnya pemerintah dengan upaya keras akhirnya mendatangkan vaksin. Iya. Dan sekarang vaksinasi sudah dilakukan lebih dari 80% populasi, maka akhirnya mengurang. Iya. Dan pemerintah juga harus diapresiasi karena stok vaksin di pemerintah juga cukup banyak. Dan itu diberikan gratis kepada masyarakat. Sehingga jumlahnya masih banyak, kemudian ternak yang divaksin juga cukup lebih dari 80%. Akhirnya penyakit itu mulai Terkendali. nah, bisa dikendalikan. Nah, sekarang lampin skin disease muncul, Lato-lato. lato-lato. Nah, sebetulnya awalnya lebih dulu dia, tapi tidak separah PMK penyebarannya. Nah, lato-lato ini pemerintah juga saya kira dengan tegas dan cepat dan sudah mulai ada pengendalian, dan saya kira harus bagus, dan ini memang tugas kita bersama. ISPI sangat ada Concern juga ya, concern ini, untuk Pak. bisa bersama-sama pemerintah membahas itu, karena memang nilainya gede. Indonesia ini kalau bicara sapi potong, jadi gini ya, kalau boleh saya sekalian saya indikan. Oke. Indonesia ini kan peternakan ini kan nilainya gede banget. Kita memang sudah, kalau dari unggas telur itu sudah swasembada, sudah mampu. Cuman yang jadi persoalan, material pakannya masih banyak yang impor. Ya, kalau untuk itunya produksinya tuh. Tapi kalau untuk sapi, produksi sapi lokal itu hanya 52%. 48% masih impor, kebutuhan daging nasional. Iya. Nah, ini kan nilainya gede. Susu itu paling hanya sekitar 20% yang produksi lokal. Sisanya itu masih impor. Nah, ini kan perlu digenjot ini. Iya. Nah, dengan adanya PMK ini merusak populasi sapi. Nah, ini yang harus dikembangkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Lama-kelamaan ini akan menjadi masalah, harus mulai dipikirkan bagaimana yang berkesinambungan untuk memperbaiki populasi sapi. Produksi terganggu Ya, nggak terganggu, karena kalau selama nanti itu kita tidak bisa mampu memenuhi dan hanya 48% masih impor, itu kan devisanya lari keluar. Sementara resources pakannya ada banyak di sini. Nah, ini sekarang saya kira ISPI sudah pernah menyampaikan bagaimana pembangunan peternakan kepada pemerintah pusat ya. kepada pemerintah, kementerian. Apa yang dilakukan, baik dari perugasan, baik dari dominansia, baik dari sapi perah, gitu. Ini harus diinikan. Jadi supaya tidak terjadi kegaduhan terus, terutama kayak unggas ini kan gaduh terus. Nah, ini yang harus ISPI mencoba untuk memberikan, karena ISPI kan profesional, pemikiran-pemikiran, ada hubungan politis, ya pola pemikiran-pemikiran yang didasari dengan kondisi di lapangan kita sampaikan kepada pemerintah. Itu. Menarik Pak Didi. Tak terasa juga waktu juga ini kendala kita. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Dan Siap. itu sudah kita sesi keempat nanti Pak Didi. Sesi terakhir. Iya, sudah closing. Oke. Ya, Apa pemirsa. sudah lanjutin ya? Iya, dialog spesial kita bersama Ketua Umum PBI Insinyur Didi Purwanto IPU dan Ketua Pelaksana Kongres ke-13 ISPI Bapak Hari Susanto SPT akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar.